Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah ke-6 sebagai awal masa Pentakosta tahun 2020. Kita menghayati penantian kita akan Roh Kudus, yaitu Sang Penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus, kita diajak untuk mengalirkan kasih sebagaimana dilakukan oleh Yesus selama Ia berkarya. Mari kita menyiapkan hati memasuki ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudari, diundang untuk berdiri. Sembari terus-menerus merasakan dan merayakan kasih Tuhan yang besar atas kita. Mari kita menyanyikan NKB 73, bait yang pertama dan yang ketiga. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, serta yang senantiasa mencurahkan berkat tiada putusnya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang terkasih dimanapun saudara berada,
Hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6 dan kita akan menghayati sebuah tema, yaitu mengalirkan kasih. Mari kita memuliakan Allah melalui Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara, lagu tadi menggambarkan betapa banyaknya berkat yang diberikan oleh Tuhan, termasuk berkat yang luar biasa yaitu keselamatan dan hidup abadi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita hidup di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan? Jikalau kita jujur, masih ada banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Maka mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita mengakui dan menyesali dosa kepadanya. Kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, jikalau kami menghayati betapa besar dan banyaknya berkat yang Engkau beri, teristimewa rahmat-Mu, yaitu hidup yang abadi, kami merasa malu dan mengaku bahwa ada begitu banyak hal yang kami lakukan, yang kami ucapkan, maupun yang kami pikirkan, yang justru bertentangan dengan firman-Mu. Kami terlalu banyak dan terlampau sering melakukan dosa serta kesalahan. Maka Tuhan, dalam ibadah ini kami mengakui segala dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Kami yakin bahwa Allah menerima pengakuan dosa kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mengungkapkan pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah
berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan Allah mendengarkan setiap seruan doa kita dan juga pertobatan kita. Maka terimalah berita anugerah dari Allah. Dipersilakan untuk bersama-sama berdiri. Berita anugerah diambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, beginilah bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan penuh syukur dengan menyanyikan NKB 73 bait yang kedua. Ditolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa, menyiapkan hati untuk menyambut firman Allah. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam ibadah ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menerima sabda-Mu yang abadi. Kami yakin Allah memberikan kemampuan kepada kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Firman Allah bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku.
Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Saudara berada, tema ibadah yang juga menjadi tema khotbah pada hari ini, yaitu mengalirkan kasih. Saudara-saudara, virus corona masih menjadi wabah yang menjangkit ribuan orang di hampir seluruh negara di dunia ini. Masa-masa krisis ini terlalu sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Maka baik kalau kita mengambil refleksi pelajaran dari peristiwa ini yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi selama kita hidup. Pandemi, sebuah virus yang menjangkit seluruh dunia. Menurut saya ada banyak sekali refleksi pelajaran yang bisa kita ambil, tapi salah satu yang menurut saya refleksi yang paling kuat adalah selama wabah virus corona menyerang, nampak bahwa manusia itu ternyata rapuh. Manusia itu ternyata rentan. Bahkan dengan adanya wabah ini, kita bisa melihat sebuah kenyataan bahwa negara-negara yang paling adikuasa sekalipun juga akhirnya kolaps. Mereka nampak kewalahan. Orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling terkenal, orang-orang yang paling kuat sekalipun tidak bisa kebal terhadap serangan virus corona ini. Ternyata kita ini adalah makhluk yang lemah. Manusia itu ada dalam situasi dia tidak berdaya, dan manusia dalam keadaan yang lemah itu ternyata membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kelemahan manusia ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita terima dan hayati di saat kita mengawali masa Pentakosta. Di masa Pentakosta kita menghayati hadir dan berkaryanya Roh Kudus. Menariknya, saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, Roh Kudus diberikan sebuah sebutan oleh Tuhan Yesus, yaitu penolong. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16, berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong diterjemahkan dari bahasa Yunani, kata parakletos. Kata parakletos ini berarti orang yang dipanggil untuk mendampingi dan membela seseorang. Orang yang dipanggil untuk menolong seseorang yang lain. Dalam bahasa Inggris ada kata advocate yang seringkali diterjemahkan pengacara atau pembela. Biasanya dalam kasus-kasus hukum. Ada kuasa hukum, ada advokat yang menolong orang yang terkena kasus hukum misalnya. Nah, Roh Kudus oleh Gusti Yesus disebut sebagai penolong yang lain. Mengapa demikian? Kalau kita ingat kisah dalam bacaan kita, Yohanes 14 adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan para muridnya dalam suasana yang sedih. Yesus menggelar sebuah jamuan makan malam dalam rangka perpisahan dengan para murid. Karena tak lama lagi Yesus akan
menderita, disalibkan, mati, meninggalkan para murid. Tentu para murid merasa gundah, merasa galau, merasa takut dan khawatir bagaimana nasib mereka kalau ditinggal oleh Tuhan Yesus yang selama ini menemani, mendampingi, menolong, dan membela para murid. Para murid merasa kesepian, merasa ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Di dalam suasana ketidakberdayaan itulah Yesus berjanji bahwa Allah akan mengutus kepada para murid penolong yang lain. Sekali lagi, parakletos berarti orang yang diutus atau dipanggil ada di samping kita dan menolong kita. Ada di samping kita dan membela kita. Seperti itulah gambaran tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus akan menemani, akan mendampingi, akan menyertai para murid, bahkan akan menolong, membela apapun yang akan terjadi dalam kehidupan para murid Yesus. Nah, kalau kita menghayati masa Pentakosta di minggu-minggu ke depan, maka mari kita menghayati bahwa Allah sebenarnya tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Mengapa? Kita mengakui bahwa kita adalah orang yang rentan, orang yang ringkih, orang yang ternyata penuh dengan kelemahan. Maka kita butuh penolong. Kalau kita ingat sepanjang hidup yang telah kita jalani, bukankah kita telah banyak merasakan pertolongan dari banyak orang? Sejak kita masih di dalam kandungan, kita ditolong oleh ibu kita. Ketika kita lahir, kita ditolong oleh bidan, oleh perawat, oleh dokter, dan lain sebagainya. Kita masih bayi, tumbuh besar, kita ditolong oleh orang tua kita, oleh banyak orang yang mengasuh kita. Di saat kita sudah sekolah, kuliah, bekerja, kita juga ditolong oleh banyak orang. Membuktikan bahwa kita memang manusia yang selalu butuh pertolongan. Termasuk dalam kehidupan kita bergereja dan juga bermasyarakat. Sudah tak terhitung berapa banyak orang yang menolong kita. Entah keluarga, entah sahabat, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Maka karya Roh Kudus sebagai sang penolong mengingatkan kita akan 3 hal yang penting kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama adalah kita diyakinkan oleh Tuhan Yesus bahwa akan selalu ada Roh Kudus, sang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Betapapun saat ini kita merasakan hidup yang mungkin tidak mudah, tidak ideal, tapi mari kita meyakini bahwa Gusti Allah menika mboten nilar kita. Gusti Allah mboten sare. Tuhan Allah tidak jauh, tapi Allah selalu berkarya menolong, menyertai kita melalui karya Sang Roh Kudus. Jikalau kita merasa disertai, didampingi, kita tidak akan merasa kesepian atau seperti yatim piatu, gambaran yang tadi diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Itu refleksi yang pertama. Yang kedua, kita menghayati bahwa hidup kita ditolong oleh banyak orang. Maka mari kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang menolong kita setiap hari. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin anak-anak, mungkin tetangga kita, mungkin warga gereja, dan juga orang-orang yang lain, bahkan yang tidak kita kenal. Kita perlu mengapresiasi orang-orang yang berkarya menolong sesamanya. Termasuk barangkali dalam situasi susah seperti sekarang ini, ada banyak para medis yang menolong pasien COVID-19 yang penuh dengan kelemahan. Ada orang-orang yang secara ekonomi terdampak, tapi lihatlah ada banyak orang yang peduli, menolong. Ada banyak gereja mulai menjalankan fungsi diakonia dengan membuka jaringan pasar daring atau pasar online misalnya. Saya tahu ada banyak gereja yang melakukan itu. Ada jemaat yang
Ketika jualan terganggu selama masa pandemi virus corona, nggak bisa jualan seperti biasa, lalu dicarikan sebuah format sehingga mereka bisa jualan, dipasarkan di grup-grup WhatsApp misalnya, lalu dibeli oleh sesama warga gereja. Transaksi yang menurut saya menarik, bisa saling menolong, saling menguatkan orang-orang yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Ada banyak orang yang berbagi sembako, banyak orang yang berbagi pertolongan di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Semakin menyadarkan kita betapa lemah dan rapuhnya kita, maka mari kita menghargai setiap orang yang Tuhan hadirkan menolong diri kita masing-masing, siapapun orang-orang itu. Itu refleksi yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita dipanggil untuk menjadi para kletos, untuk dipanggil menjadi orang-orang yang juga mau diutus, menemani, mendampingi, membela, dan menolong orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Sekarang ini ada banyak orang yang sedang merasakan kelemahan, kesepian, dan bahkan penderitaan. Mungkin orang-orang yang terjangkit virus corona, mungkin keluarga yang khawatir, mungkin para dokter, perawat, juru rawat, para medis yang tiap hari harus mempertaruhkan hidupnya, menolong pasien di rumah sakit. Mungkin banyak orang yang terdampak secara sosial ekonomi. Mungkin orang-orang yang merindukan anak yang tidak bisa mudik di tahun ini. Dan banyak sekali keprihatinan di sekitar kita. Maka mari kita juga berperan menjadi penolong, menjadi parakletos bagi orang-orang yang lain. Dan itulah mengapa tema kita di masa Pentakosta tahun 2020 adalah mengalirkan kasih di Minggu Paskah yang ke-6 ini. Kita diajak tidak hanya untuk menerima nyadong pitulungan saking Gusti Allah, yaitu betul dan pasti kita ditolong, tapi kita juga diajak dan dipanggil untuk mengulurkan tangan, mengalirkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita, ada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, yang membela kita, yang mendampingi kita, yang menolong kita. Dan jangan lupa, mari memberikan pertolongan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak setelah mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, kami sungguh merasakan dan menyadari bahwa hidup kami ini sejatinya adalah hidup yang lemah, yang ringkih, yang rapuh. Di saat-saat kami merasa berbagai macam kesulitan datang dalam hidup kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup sendirian. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, kepandaian kami, kekayaan kami, jabatan kami. Namun kami ternyata butuh bantuan dan pertolongan dari orang-orang lain. Dan kami yakin bahwa itulah cara Allah menghadirkan Roh Kudus menolong kami melalui orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, namun Allah senantiasa hadir menyertai hidup kami. Mampukan kami untuk menghargai setiap orang yang berjasa menolong kami. Mampukan kami untuk juga menjadi penolong bagi sesama kami yang kesusahan. Kami yakin Allah menyertai kami senantiasa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk bersama-sama bangkit berdiri, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Allah. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan dalam ibadah pada saat ini. Dan firman mengingatkan kami akan kelemahan kami, kerapuhan kami sebagai manusia. Dan kami tidak hanya mengingat kerapuhan diri kami masing-masing, namun juga kerapuhan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mengingat para orang tua kami, mereka yang menjadi warga kesepuhan Ati Yuswo. Kami yakin dan percaya bahwa di tengah berbagai kelemahan dan kerapuhan mereka, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan dan juga semangat bagi hidup mereka. Sekalipun raga mulai renta, sekalipun tubuh semakin rapuh, kami yakin bahwa Engkaulah sumber kekuatan bagi orang tua kami. Orang tua kami juga Engkau panggil untuk mengasuh dan mendidik anak maupun cucu pemberian-Mu. Engkaulah yang menjadi sumber kebijaksanaan bagi para orang tua kami itu. Orang tua kami juga menjadi pemimpin di tengah keluarga. Kami yakin bahwa Allah memberikan kemampuan kepada mereka semua, agar para orang tua sungguh-sungguh menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Tuhan, sebagai orang tua, kami juga ingin mendoakan anak cucu kami dalam berbagai macam kesibukan dan aktivitas yang mereka kerjakan, dalam berbagai macam kelemahan dan kerapuhan yang mereka hadapi. Engkaulah Allah yang akan terus menjadi parakletos, penolong bagi anak cucu kami. Maka Tuhan, kami ingin menyerahkan segala harapan maupun kekhawatiran kami kepada Allah. Kami yakin Allah menyertai kehidupan anak cucu kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami teringat keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kerapuhan mereka masing-masing. Kami yakin Allah hadir memberikan kekuatan serta penyertaan. Mampukan kami semua hidup sebagai keluarga yang berkenan kepada Allah. Ya Tuhan, kami juga hidup di tengah persekutuan, dan persekutuan kami sebagai gereja juga tidak pernah lepas dari kerapuhan dan kelemahan. Kami yakin di tengah berbagai macam pergumulan kami sebagai gereja, Tuhan Allah akan terus hadir, memberikan kemampuan kepada kami, menolong kami, agar kami tidak pernah lelah melayani Engkau, mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera, tidak hanya bagi warga gereja, namun juga bagi warga masyarakat sesama kami yang lain. Ya Allah, kami teringat pekerjaan kami yang kami tekuni setiap hari. Melaluinya Allah mencurahkan berkat yang terus tercurah. Berikanlah kami kemampuan untuk bekerja dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pekerjaannya harus hilang atau pekerjaannya terganggu karena wabah virus corona ini. Kami yakin Allah memberikan kekuatan dan penyertaan kepada mereka semua. Ya Allah, berikanlah pertolongan juga kepada para pemerintah, kepada para medis yang terus bekerja, serta orang-orang yang aktif menolong mereka yang menjadi korban virus corona ini. Kami yakin bahwa tangan-Mu akan terus terulur, memberikan berkat dan penyertaan bagi kami semua, khususnya bangsa dan negara kami, Indonesia. Di tengah berbagai macam pergumulan, kelemahan kami masing-masing, kami serahkan kepada Allah dengan terus percaya bahwa Engkaulah Allah yang mengutus Roh Kudus, menemani kami, mendampingi kami, dan menolong kami dalam berbagai macam peristiwa. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, akan saya bacakan firman Tuhan
dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B bait yang keempat dan keenam. Harta kekayaanku cari alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa, saya hantarkan. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Seraya mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami makanan rohani kami melalui firman yang telah kami dengar bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan syukur kami yang lain, biarlah kiranya Tuhan sucikan, agar semuanya dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, agar dapat mengelola dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, ada banyak dosa, kiranya Tuhan sudi mengampuni atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan, pelengkap Kidung Jemaat 255 bait yang pertama, kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Kita menghayati bahwa
Allah akan terus membimbing dan memegang kehidupan kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu sempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka ringankan jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, mari mengarahkan hidup kita kepada Allah. Kami siap mengarahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah saksi Kristus dengan mengalirkan kasih. Kami siap mengalirkan kasih kepada sesama. Terpujilah Allah, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dalam kehidupan penuh iman dan memampukan kita untuk mengalirkan kasih kepada sesama. Amin.